Guys, kalian tahu nggak? Media Koplak OCCARP itu sudah menghapus berita yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Kalian penasaran? Nih. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tuh kan. Saya bilang juga apa? Itu kan media pesanan. Ya kan? Mungkin bayarannya kurang kali. Jadi hapus atau pesanannya hanya sehari. Udah dibilangin kalian gak akan mampu melawan orang baik, gak akan mampu. Sudah ada 10 tahun kalian mau memenjarakan, mau nangkap. Tapi mana buktinya sampai sekarang Pak Jokowi hidup enak. Malah kediamannya dikerumunin sama warga. Kalian gak bakal mampu. Ternak Mulyono ini makanya gedabrus ya, mending Ternak Mulyono 2 periode dipilih rakyat. Ternak Prabowo juga gitu, 1 periode dipilih rakyat. Yang jelas-jelas aja udah jadi presiden dan pernah menjabat jadi presiden, daripada bercita-cita jadi presiden tapi suaranya minta dicas dulu. Lawakmu ternake sopo? Ternake wabah, sumur resapan, dan angin tak punya KTP. Apa ternake gar yang cuma 16%? Emang susah ngomong sama rakyat 16% tuh. Bentar lagi Viti ini kolom komentarnya diserang barisan baterai lemah. Ya wes, ngono ya, coba baper, salam segigis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya terus mengupdate terkait dengan komentar-komentar dari netizen perihal tudingan, perihal pemberitaan dari OCCARP yang memvoniskan atau yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia itu sebagai pemimpin terkorup di tahun 2024. Yang lucunya ketika pemberitaan itu pada akhirnya hilang dari media OCCARP, menjadi tanda tanya besar kita tentang kredibilitas dari media OCCARP tersebut. OCCARP adalah sebuah lembaga swadaya, adalah sebuah LSM yang memang kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, bahwa apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka suarakan itu semua berdasarkan bayaran. OCCARP, Organisasi Calo-Calo Rupiah. Yang lucunya lagi, ternyata yang menerima komentar bahwa kita-kita yang bersuara tentang Jokowi dijuluki sebagai ternak Jokowi, saya pikir hanya saya seorang diri. Ternyata masih ada begitu banyak konten kreator yang menerima komentar-komentar seperti itu. Orang yang membela Jokowi dituduh sebagai ternak Jokowi, sebagai ternak Mulyono. Saya sangat setuju
dengan cuplikan video yang kedua tadi, yang mengatakan bahwa lebih baik menjadi ternak Mulyono yang sudah 10 tahun menjadi pemimpin, menjadi presiden, dan itu dipilih oleh masyarakat Indonesia daripada yang kelompok sebelah. Saya berharap bahwa mari jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Orang-orang yang waras, orang-orang yang masih bisa untuk berpikir secara jernih, pasti akan melihat bagaimana kemajuan, bagaimana pembangunan ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Jokowi. Mari, kalau memang rasa sakit hati itu masih berkepanjangan, saya hanya khawatir kalian-kalian bisa menjadi orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang depresi. Depresi karena tidak mampu untuk menjelekkan seorang Jokowi. Frustrasi karena segala cara yang kalian lakukan tidak akan pernah mempan untuk menjelekkan seorang Jokowi. Masyarakat Indonesia sebagian besar lebih percaya Jokowi ketimbang dengan ocehan-ocehan dari media-media yang sedang mencari popularitas karena cuan, ataupun dari orang-orang yang memang mereka bersuara karena rasa sakit hati, gagal untuk move on. Pemirsa, berikut ini saya masih menyajikan beberapa komentar menarik dari netizen untuk kita simak bersama-sama bahwa Jokowi itu adalah pribadi yang mulia. Jokowi itu adalah pribadi yang rendah hati. Jokowi itu adalah sosok pemimpin yang benar-benar melayani rakyatnya dengan tulus hati. Bagi orang-orang yang benci dengan Jokowi, lebih baik jangan simak video ini. Karena yang ada, kalian akan semakin sakit hati. Mari kita simak bersama-sama komentar dari netizen berikut ini. Ini ada satu model pemimpin di Indonesia yang menurut saya bisa menjadi benchmark bagi para pemimpin yang lain. Pemimpin ini saat ini sudah tidak lagi punya kekuasaan formal, sudah tidak secara legal menjadi pemimpin, tetapi dia meskipun sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang menjelek-jelekkan dia, yang menyudutkan dia, yang memojokkan dia, itu masih ada saja dan semakin banyak. Ya, pemimpin itu adalah Joko Widodo. Saya kebetulan seorang pemimpin perusahaan, ya, saya termasuk yang saya menjadikan Jokowi ini sebagai satu model pemimpin yang bisa menjadi cermin buat kita semua sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Jokowi ini sejak dia menjadi pemimpin itu sudah disudutkan, diberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Dia disebut-sebut sebagai anaknya PKI. Ibunya disebut-sebut sebagai tokoh Gerwani, ya. Kemudian dia juga dianggap punya ijazah palsu. Kemudian pada pilkada pilpres kemarin, ya, dia dianggap sebagai orang yang memanipulasi keputusan MK, ya. Kemudian anaknya dianggap sebagai anak haram konstitusi. Yang terakhir dia dinobatkan sebagai salah satu nominator pemimpin korup di dunia oleh salah satu LSM internasional, yang belakangan LSM itu mengklarifikasi
ya apa yang dia rilis ya. Intinya diklarifikasi dan dia mengatakan bahwa tidak ada bukti ya terkait dengan Joko Widodo. Nah, yang perlu kita jadikan cermin sebagai seorang pemimpin adalah apa? Jokowi ini meskipun disudutkan, dijelek-jelekan, dinarasikan yang negatif ya, dia tetap tidak bergeming, dia tetap tidak merespon semuanya itu. Dia tetap fokus bekerja. Ya, ini yang disebut sebagai pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa itu tatak ya. Dia tetap bekerja, yang penting dia membuktikan dengan kerja nyata. Tidak mudah pemimpin itu punya mental seperti ini ya. Jadi dia tidak responsif ya. Dan menurut saya Jokowi ini termasuk tipe pemimpin yang dia menerapkan 3 hal ya dalam nasihat-nasihat orang bijak ya di Jawa, filosofi Jawa ya. Apa? Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, dan ojo ndelok sing gak perlu didelok. Jadi sebagai seorang pemimpin rupanya dia menerapkan filosofi itu. Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Yang kedua, ojo ndelok opo sing gak perlu didelok, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Kemudian yang terakhir, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, jangan mendengarkan apa yang tidak perlu didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nih Mbah, kemana aja nih Mbah? Udah lama banget nggak nongol. Saya kira udah hilang di telan bumi. Nggak taunya masih ada. Tenang. Pasti ini munculnya gara-gara media asing yang memojokkan Pak Jokowi itu kan, yang bernama CCRP itu ya kan? Ayo ngaku. Ya. Tuh kan. Tenang. Oke Mbak, oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dulu sama Mbak, apa itu kepanjangan dari CCRP itu? OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Lembaga OCCRP adalah lembaga jurnalisme investigatif terbesar di dunia. Pinter. Terus markasnya di mana itu Mbah kalau boleh tahu? Bermarkas di Amsterdam, Belanda. Di Amsterdam. Oke, lanjut. Menurut Mbah, visinya media asing ini apa nih visinya? Misinya adalah menyebarkan dan mengungkap kejahatan serta korupsi sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak berwenang di sebuah negara. Lembaga ini bukan kaleng-kaleng. Bentar Mbak. Tadi Mbak bilang bukan media kaleng-kaleng, ya kan? Ya. Nah, saya pernah baca di sebuah artikel. Menurut yang saya baca, CCRP ini ternyata didanai oleh Open Society Foundation milik George Soros, seorang tokoh Yahudi pendonor seperti OSF, dan sering dikaitkan dengan agenda tertentu atau agenda terselubung. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa kenetralitasan media asing ini patut dipertanyakan, begitu Mbak. Gimana tuh menurut Mbak? Ini yang punyanya orang Yahudi loh Mbak. Mengenai kesimpulan OCCRP sungguh aneh. Nah, aneh kan Mbak? Aneh. Jadi kalau menurut Mbak, tuduhan CCRP ini gimana terhadap Pak Jokowi? Semua itu framing jahat. Framing jahat. Terus apa lagi? Itu fitnah.
Oh, fitnah. Tumben banget Mbak ngebelain Pak Jokowi sekarang. Ada apa ini? Sebaiknya segera sadar, lembaga ini ingin mengatur negara kita. Tenang, tenang. Mantap Mbak, sekarang Mbak udah berpihak ya pada yang benar ya. Terus dari tuduhan media CCRP ini, menurut Mbak seharusnya yang punya media ini diapain? Saya yakin sebagian besar anak bangsa makin mantap. Mereka ingin sekali menggiring lembaga ini ke penjara. Oh, harus di penjara ya Mbak. Setuju Mbak. Di penjaranya di mana Mbak? Sebaiknya di penjara di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi gini ya guys, sebenarnya pidato Mbak Amin ini malah kebalikan dari ini gitu loh. Jadi karena dia muncul ketika ada media asing yang memberitakan, yang memojokkan Pak Jokowi ini, sehingga dia muncul lagi ke permukaan dengan membenarkan media tersebut. Makanya sekarang kita balikin nih. Supaya nggak berkelanjutan gitu, supaya ada counter dari omongan-omongan Cimbah yang bau tanah ini. Oke Mbak, dilanjut terus ya Mbak ocehannya. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan-cuplikan video di season kedua ini, saya hanya mau katakan bahwa apapun tuduhan, apapun framing jahat yang ditujukan kepada seorang Jokowi, saya pikir tidak semudah itu masyarakat Indonesia akan mempercayainya. Integritas dari seorang Jokowi, elektabilitas dari seorang Jokowi, mungkin sampai hari ini, sekalipun beliau bukan menjadi presiden lagi, tetapi itu masih melekat di hati masyarakat Indonesia. Buktinya, kemanapun Jokowi hari ini melangkah, pasti akan tetap disambut meriah oleh masyarakat Indonesia. Adalah bukti nyata bahwa kebaikan dari seorang Jokowi selama 10 tahun lalu beliau menjadi pemimpin di bangsa ini, itu sangat sulit untuk dilupakan. Nama seorang Jokowi mungkin sudah terukir indah di hati sanubari masyarakat Indonesia. Sehingga tidak heran kelompok-kelompok yang membenci dengan Bapak Jokowi ini, pastinya mereka akan terus berjuang untuk menghalaukan segala cara agar reputasi dari seorang Joko Widodo itu bisa anjlok, agar elektabilitas dari seorang Joko Widodo dan keluarga itu bisa anjlok. Tapi sekali lagi, saya hanya mau tegaskan bahwa nama seorang Jokowi susah dan sangat sulit untuk hilang dari hati, dari sanubari kita masyarakat Indonesia. Orang-orang timur Indonesia, mulai dari Papua, Ambon, Maluku, NTT, mereka mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah seorang malaikat. Malaikat yang diutus Tuhan untuk membangun daerah mereka. Malaikat yang diutus Tuhan untuk membuka berbagai macam jalur transportasi.
Dan saya pikir itu adalah fakta. Itu adalah kenyataan. Sehingga orang-orang yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk menjelekkan seorang Jokowi dengan segala macam cara, hanya orang-orang goblok, hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang yang tidak waras akan percaya dengan hal-hal yang kalian lakukan. Mari gunakan logika akal sehat kita. Rasa sakit hati itu jangan terlalu lama. Jangan sampai menjadi pasien sakit jiwa. Frustrasi itu jangan terlalu lama. Jangan sampai pada akhirnya Anda menjadi orang gila. Sekali lagi, sangat sulit untuk menjelekan, untuk menjatuhkan seorang Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia itu. Jokowi adalah sosok yang sampai kapanpun saya pikir akan terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Mari kita simak lagi cuplikan video di sesi terakhir ini. Gua baru aja dapat informasi intelijen yang sifat kategorinya tuh A1 teman-teman, perkara kasus besar yang katanya Hasto itu bahas nanti. Jujur mind blowing banget karena katanya dokumennya itu kan dikasih ke Koni Rahakundini dibawa ke Rusia supaya disimpan kan. Lu tahu ternyata apa? Berdasarkan informasi intelijen yang gue dapat, itu isi dokumen papernya ya di dalamnya itu. Tahu nggak, tebak dulu apa? Ternyata isinya cuma clippingan koran. Pantesan aja dia cuma gertak-gertak doang si Hasto. Kalau misalnya emang dia dari kemarin ya serius buat menyelesaikan permasalahan korupsi dan kalau ada kasus-kasus besar, harusnya dari kemarin-kemarin itu dia ungkap. Kenapa baru sekarang? Setelah gue pikir-pikir emang ternyata dia baru ngungkapin sekarang supaya dia nggak ditangkap, supaya nggak ditersangkakan, supaya mungkin dia ada bergain power lah dengan ngegertak-gertak begini gitu. Ya wajar kalau petinggi negara pada ngomong ya udah beberkan aja ya, karena memang ternyata isinya cuma clippingan koran ya ngapain cuy. Gue pribadi sih berharap supaya ya semoga aja informasi intelijen ini salah. Soalnya kalau sampai informasi intelijen ini bener, ini Hasto makin kacau namanya, kasihan gua. Udah terduga ngumpetin Harun Masiku, udah nangis-nangis ho-ho-ho-ho, gimmick-gimmick bawa kertas ke Koni Rahakundini bawa ke Rusia, bilang punya kasus besar segala macam. Kesannya pengen melepaskan diri dari status tersangka. Ternyata cuma clipping koran, kan sedih juga, kesian juga. Posisi Arpi kebanggaan pembenci Mulyono akhirnya klarifikasi, dapat email hingga disalahgunakan. Posisi Arpi membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal. 55.000. Apakah cukup mewakili rakyat Indonesia? 55.000 itu sebagian kecil mungkin. Kecil banget. Dijelaskan bahwa posisi Arpi tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang penyakit hati, orang-orang di seluruh dunia. Posisi Arpi mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sakit hati, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Praktisi hukum dari Universitas Trisakti berpandangan adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Nggak perlu saya jelasin lagi, udah jelas ya. Tapi barisan baterai lobet itu ada aja gebrakannya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Guys, ada yang udah tahu belum? Seketika nominasi Pak Joko Widodo sebagai tokoh terkorup di dunia itu hilang dari OCCRP. Barusan gue cek di laman resminya OCCRP nih, gue cari nih seperti ini, nama Jokowi nggak keluar lagi. Mereka beberapa jam aja rilis bahwasanya Pak Joko Widodo itu adalah tokoh terkorup di dunia. Tiba-tiba hilang tuh. Ada apa ini? Kenapa bisa hilang? Pertanyaannya, 1. Apakah bayarannya kurang kenceng? 2. Apakah kemudian OCCRP tersadarkan
bahwasannya menuduh orang dan memasukkan orang dengan nominasi yang sekeji itu tanpa terlebih dahulu melakukan metodologi penelitian adalah sebuah kesalahan. Tapi ngomong-ngomongin soal nominasi Pak Jokowi yang tiba-tiba hilang itu ya guys ya, lebih baik kita berkenalan dulu terlebih dahulu. Siapa sih OCCRP ini gitu? Ternyata OCCRP ini media jurnalistik internasional, yaitu non-government ya, tapi donaturnya itu dari Amerika guys. Nah, lu tahu kan Mama Rika ini maunya apa ke Indonesia, dan juga lu tahu lah siapa yang paling seneng banget berita Pak Jokowi kemarin terkorup itu tuh, siapa yang paling seneng lu tahu. Kira-kira anak Abah nih sama anak Banteng ini ngerasa di prank nggak sama OCCRP? Soalnya mereka udah seneng duluan, Pak Jokowi masuk nominasi, tiba-tiba hilang. Udah, segitu aja OCCRP. Klarifikasi OCCRP yang valid tentang masuknya nama Jokowi sebagai finalis presiden korup. Sepertinya kita harus menutup kegaduhan soal pernyataan OCCRP yang memasukkan nama Presiden Joko Widodo sebagai presiden korup dengan sebuah klarifikasi resmi dari pihak OCCRP yang saya kutip dari website Metro TV. Dan barangkali ini akan mengecewakan para haters Jokowi, baik level rakyat biasa sampai tokoh-tokoh terkemuka yang terlanjur bersorak-sorai atas predikat yang disematkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang berharap tuduhan dan predikat itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Berikut ini klarifikasi via OCCRP yang dirilis tanggal 3 Januari 2025 dikutip oleh metrotv.com. OCCRP menyebutkan ini adalah sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan yang terbaik untuk memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Mengenai nama Jokowi, OCCRP pun ingin mengklarifikasi proses seleksi dan mengatasi beberapa kesalahpahaman. Seperti yang telah dilakukan selama 13 tahun, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan, ujar pernyataan OCCRP yang dikutip dari situs resminya Jumat 3 Januari 2025. Kami membuat panggilan umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk dari beberapa tokoh politik yang paling terkenal bersama dengan individu-individu lain yang kurang dikenal, imbuhnya. OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datangnya dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi, tegas pernyataan itu. Mereka bahkan mengaku tidak memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi apapun. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya, kata pernyataan dari LSM itu. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun, tujuan dari penghargaan ini tunggal, yaitu untuk memberikan pengakuan kepada kejahatan dan korupsi. Begitulah klarifikasi yang disampaikan oleh OCCRP untuk sama-sama kita pahami dengan lebih jernih dan benar.
Karena itulah saya berharap kegaduhan soal ini bisa segera berhenti. Karena tidak ada gunanya juga bagi masyarakat biasa seperti kita menyebarkan kebohongan dan fitnah, sementara via elit tertentu yang menikmati hasilnya karena berhasil menjatuhkan orang yang tidak bersalah, yang seharusnya kita hormati dan kita jaga nama baiknya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan dialog yang lebih gamblang tentang ini di Cokro TV, di link YouTube yang linknya saya share di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar dari netizen perihal berita yang dirilis dari OCCRP ketika seorang Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup di tahun 2024. Mari gunakan logika akal sehat kita bahwa masyarakat Indonesia itu pasti akan lebih percaya kepada Jokowi, bukan kepada media asing yang tidak jelas itu. Tidak heran kita mendengar beberapa komentar bahwa OCCRP itu adalah lembaga koplak, adalah organisasi sampah. Tetapi kita bersyukur ketika OCCRP pada akhirnya memberikan klarifikasi tentang berita yang mereka rilis. Ini adalah cara untuk membungkam para haters dari seorang Jokowi. Ingat, rakyat Indonesia lebih percaya Jokowi daripada orang-orang yang tidak jelas, daripada survei-survei yang tidak jelas, daripada lembaga-lembaga yang tidak jelas. Itu yang perlu dicamkan. Pemirsa sekalian, sosok seperti Jokowi pasti akan selalu dikenang, pasti akan selalu dirindukan karena kerendahan hatinya, karena kebaikannya, karena pengorbanannya, karena ketulusan hatinya. Dengan demikian, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang gagal move on, orang-orang yang tidak mampu untuk melihat realita, fakta, apa yang dilakukan oleh Jokowi, pasti semakin hari, saya sangat yakin, umur mereka akan semakin pendek. Karena gagal untuk move on. Tetapi seorang Jokowi, dia akan tetap santai, menanggapi segala isu, setiap isu dengan tertawa, dengan senyum. Tetapi ingat, senyuman dan tawaan dari seorang Jokowi itu penuh makna. Sekali lagi, senyuman, candaan dari seorang Jokowi itu penuh dengan makna yang sangat dalam. Pemirsa, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Bagi pemirsa yang suka dengan konten saya, jangan lupa untuk tetap support saya dengan cara men-share video ini atau men-subscribe channel YouTube saya agar kedepannya tetap berkembang. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.